Mau berduet dengan legend dangdut, gimana gak deg-degan ya kan? Jadi kita harus mempersiapkan mental juga di atas panggung nanti, Pak Haji. Panggung megah konser 8 dekade Soneta Group telah dipersiapkan. April mengaku masih tak percaya dan perasaan gugup selalu menyelimuti hatinya. Karena baginya Rhoma Irama bukanlah sekedar musisi, melainkan sang raja dangdut yang sejak dulu ia kagumi. Hal itu yang terkadang membuatnya merasa deg-degan dan tak percaya diri. Namun April bertekad memberikan penampilan terbaiknya dan menjadikan momen ini sebagai langkah besar dalam perjalanan karirnya. Mau berduet dengan legend dangdut, gimana gak deg-degan ya kan? Jadi kita harus mempersiapkan mental juga di atas panggung nanti, Pak Haji. Ya Allah. Ada satu komentar yang justru paling masuk akal. Ada yang bilang begini, meskipun April anak Cirebon, kalau kualitas suaranya nggak bagus, nggak mungkin Bang Haji Rhoma Irama mau kolaborasi. Dan komentar ini penting buat kita renungkan. Karena kita bicara Rhoma Irama, beliau bukan sosok yang sembarangan mengajak orang naik panggung, apalagi di konser 8 dekade. Acara ini bukan acara kecil, ini momen sejarah. Karena faktanya asal daerah bisa dipertimbangkan, tapi kualitas tetap penentu. Kalau kualitas nggak ada, kedekatan atau lokasi nggak akan cukup. April dipercaya bukan tanpa alasan. Ada karakter suara, ada kontrol, dan ada sikap di panggung yang matang. Itu yang membuat kolaborasi ini masuk akal. Menurut teman-teman, kalau seorang legenda sudah memilih rekan panggung, apa yang paling beliau jaga? Kualitas suara, sikap, atau rasa hormat pada panggung? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Dan besok 7 Februari 2026 yang berdiri di panggung itu bukan soal asal daerah, tapi soal kualitas. Kita doakan yang terbaik. Semoga cuaca cerah, kondisi kondusif, dan konser berjalan lancar. Karena momen ini bukan soal pembenaran, tapi soal kepercayaan di panggung sejarah. Kalau teman-teman sepakat dengan pendapat saya, share video ini biar diskusinya tetap sehat dan dewasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah hari ini kita akan melaksanakan perjalanan ke Cirebon. Oke, kita baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Ala hadihi wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nasihat dan motivasi sang Raja Dangdut membuat April lebih bersemangat dan percaya diri. Ia akan tampil semaksimal mungkin untuk langkah karirnya nanti. Meskipun merasa gugup, April tak akan kecewakan kepercayaan yang sudah diberikan sang Raja Dangdut kepadanya. April akan membuktikan jika dirinya mampu menjadi seperti yang diharapkan oleh sang Raja Dangdut Rhoma Irama. Sontak hal itu menuai dukungan dari warganet sepenuhnya untuk April. Masya Allah, kabar ini bikin merinding. Mama April baru membuka kabar baru. Ternyata April lagi siapin paspor. Tanpa banyak cerita, langkah besarnya sudah datang. Job ke luar negeri menanti yaitu Taiwan dan Hong Kong. Jalannya jauh tetapi penuh harapan. Doa terbaik selalu menyertaimu April. Semoga lancar, sukses, dan mengharumkan nama Indonesia. Menurut kalian, siapa alumni DA7 yang paling sibuk? Menurutku adalah April. Kenapa paling sibuk? Semalam abis konser bareng Pasha Ungu. Besoknya pagi-pagi live bareng Sela Sokia. Dapat hadiah emas 20 gram. Berapa juta tuh? Berapa juta. Dan malamnya langsung live lagi bareng Glowpost. Besoknya lagi tanggal 7 persiapan konser bareng Raja Dangdut Rhoma Irama. April bener-bener kamu ya cincah. Goib bos, lihat kalau live jualan nggak nyampe 100k yang nonton. Dewi Persik itu followersnya 14 juta. Tapi kalau dia live, nggak pernah tuh penontonnya sampai 14 juta. Resuka Ari, kamu tahu, dia followersnya 8,5 juta. Tapi kalau dia live, nggak pernah juga dia penontonnya sampai 8 juta. Nggak ngerti sih ini cara kerja TikTok, makanya komenan kayak gitu. Dikira kalau followersnya berjuta-juta, udah pasti penontonnya kalau live yang nonton juga akan berjuta-juta. Nggak ada sejarahnya. Bahkan Bunda Korla, Ratu Live Dunia saja penontonnya kalau lagi live nggak nyampe tuh juta-juta penontonnya. Padahal followersnya berapa jutaan. Jadi kalau kamu nggak paham, daripada nyepam nuduh orang punya followers goib, mending kamu diem aja ya. Diem, oke? Diem lebih baik daripada asbun, asal bunyi. Oke ya guys ya, ini saya akan jelaskan sesuai dengan analisa saya ya. Kenapa sih kok punya Tasya di akunnya sudah ada tulisan sebagai artis? Nah, di atas ya guys ya, kalian lihat ada di sana artis tuh ya. Sedangkan punya April belum tertulis ya, ada tulisan artis di sana. Padahal follower April lebih banyak dari followernya Tasya ya guys. Nah, begitupun dengan yang akunnya Valen sama ya, belum ada label atau tertulis artis di atas di sana ya. Kalian mau tahu ya kenapa ya, kok bisa? Padahal followers Valen sama April itu lebih banyak dari followersnya Tasya ya kan. Nah, kenapa kok bisa punya Tasya mah sudah ada label tulisan artis di sana? Karena apa? Ini sesuai analisa saya ya guys ya. Silahkan koreksi aja bila salah ya. Saya sudah menelusuri akunnya Sri Devi, akunnya Apan, akunnya Ebi, akunnya Meli, akunnya Selfie, akunnya Aulia ya kan. Kenapa mereka itu sudah ada berlabel artis di akun TikToknya di sini di atas? Nah, karena mereka itu sudah mempunyai single lagu sendiri ya itu. Nah, contohnya di sini. Nah, di sini ada gambar musik kan? Tuh, di sini di akunnya Tasya itu ada gambar musik. Nah, karena apa? Karena Tasya itu sudah mempunyai single lagunya sendiri. Ya, lagunya yang mana, Kak? Yang kemarin itu. Yang lagu kemenangan, Teman Jadi Nyaman. Gitu, teman-teman. Karena April sama Valen itu mereka lagi proses ya lagu single sendirinya gitu teman-teman ya. Ini sesuai analisa saya ya, karena saya melihat akun-akunnya para senior-senior akademi ya, seperti Cepi, seperti Rara, seperti Aulia, seperti Faul, Sri Devi, Apan, Ebi, karena mereka itu sudah mempunyai single lagunya sendiri ya. Makanya mungkin sudah dikasih label ini artis gitu guys ya. Guys, ada berita dari sumber yang bisa dipercaya. Katanya juara 1, juara 2, juara 3. Bayangan terbesar mereka adalah yang juara 3.
Juara 3 itu hanyalah angka, tapi bayaran terbesar saat dia manggung, saat ada job, itu paling besar juara 3. Berarti Apin memang berkualitas. Makanya bayarannya lebih besar ketimbang juara 1, juara 2. Nah, dia keluar di 3 besar itu tidak jadi masalah karena bayaran dia lebih gede, bahkan jobnya lebih banyak, bahkan para fansnya lebih membeludak. Tapi nggak kalah kok yang 1 sama yang 2, memang fansnya banyak juga. Tapi katanya bayaran terbesar dari juara 1, juara 2, juara 3 itu juara 3 yang paling besar bayarannya.